Sidang yang mendadak tegang karena bukti chat mengejutkan. Jaksa penuntut umum tiba-tiba membuat ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak hening. Di tengah proses pemeriksaan saksi, JPU membeberkan bukti baru yang langsung menyita perhatian semua yang hadir. Sebuah percakapan digital antara terdakwa Amar Zoni dan kekasihnya Camelia dibacakan di hadapan majelis hakim. Bukan sekedar chat biasa. Percakapan itu menyilakan permintaan yang mencurigakan, sebuah permintaan untuk membawakan plastik lip ke rumah tahanan. Suasana berubah tegang. Banyak yang tak menduga bahwa hubungan asmara yang selama ini tampak harmonis di permukaan, ternyata menyimpan komunikasi yang kini dijadikan sebagai bukti dalam kasus hukum serius. Jaksa membacakan isi pesan dengan nada datar, tapi dampaknya membuat jurnalis yang meliput terdiam. Amar Zoni, yang selama ini dikenal sebagai publik figur, kini harus menghadapi tuduhan dengan dimensi baru, komunikasi digital yang memperkuat dugaan adanya peran orang dekat dalam skema yang sedang dibongkar. Sosok kekasih jadi sorotan. Siapa Camelia sebenarnya? Setelah nama Camelia disebut dalam bukti chat tersebut, pertanyaan besar langsung bermunculan. Siapa perempuan ini yang disebut-sebut dalam proses hukum terkait dugaan peredaran barang terlarang? Camelia selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap tampil mendampingi Amar dalam beberapa kesempatan. Bahkan, publik sebelumnya hanya mengenal Camelia sebagai pacar setia yang menemani Amar dalam masa sulitnya. Namun, dengan munculnya bukti komunikasi ini, citra itu mulai dipertanyakan. Apakah Camelia hanya korban situasi, atau justru memiliki keterlibatan aktif dalam dugaan skenario penyelundupan barang ke rutan? Tidak ada konfirmasi langsung dari Camelia hingga saat ini, namun kehadirannya dalam chat tersebut membuka dimensi baru dalam penyidikan. Terlebih, pertanyaannya dalam chat cukup jelas. Ia sempat menanyakan apakah ada barang lain yang perlu dibawakan, seolah-olah ini bukan pertama kalinya terjadi. Ini bukan sekedar hubungan asmara biasa, kini menjadi topik investigasi publik. Jaksa beberkan isi percakapan, bukti semakin kuat. Menurut penuturan JPU, isi percakapan tersebut ditemukan dalam handphone milik Amar Zoni yang telah disita penyidik. Tak main-main, bukti itu tidak sekedar berupa transkrip, tetapi langsung didapat dari perangkat digital tersangka. Dalam sidang, jaksa menyampaikan bahwa Amar mengirim pesan kepada Camelia, meminta dibawakan sebuah plastik klip. Kata-kata itu disampaikan langsung dalam konteks yang tampak biasa, tapi bagi penyidik, benda tersebut memiliki makna lebih dari sekedar tempat penyimpanan. Plastik klip adalah benda yang sering diasosiasikan dengan penyimpanan zat ilegal, dan penyebutan benda ini tentu mengundang tanya, untuk apa dibutuhkan di lingkungan rutan? Amar pun menyebutkan bahwa klip plastik itu merupakan titipan dari seseorang bernama Jaya, yang kemudian diteruskan kepada kekasihnya. Proses komunikasi ini terkesan seperti titipan biasa, namun karena konteks hukumnya serius, pesan ini menjadi sangat memberatkan. Siapa Jaya? Nama baru muncul di tengah persidangan. Nama Jaya mendadak jadi perhatian saat Amar menyebut bahwa plastik klip yang diminta dibawa oleh Camelia adalah titipan dari orang bernama tersebut. Identitas Jaya belum diungkap sepenuhnya di persidangan, namun fakta bahwa nama ini muncul sebagai sumber permintaan menjadi perhatian khusus bagi penyidik dan hakim. Apakah Jaya hanya rekan Amar di dalam rutan, atau justru merupakan bagian dari jaringan lebih besar yang tengah diusut? Dugaan sementara menyebutkan bahwa Jaya bisa jadi adalah sosok yang kerap menitipkan barang melalui Amar. Bila benar demikian, maka munculnya nama ini bukan hanya menjadi catatan pinggir, tapi bisa memicu pengembangan penyidikan lanjutan. Peran Jaya yang misterius ini memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana mekanisme titip-menitip bisa terjadi begitu mudah di lingkungan yang seharusnya steril dari barang terlarang. Camelia tanyakan barang lain, netizen langsung curiga. Salah satu bagian paling disorot dari isi chat tersebut adalah respons Camelia yang justru membuka ruang interpretasi lebih luas. Ia tidak hanya mengiyakan permintaan Amar, tetapi juga menanyakan apakah ada barang lain yang ingin dititipkan. Pertanyaan ini sontak membuat publik curiga. Apakah ini mengindikasikan bahwa permintaan serupa pernah terjadi sebelumnya? Ataukah ini bagian dari rutinitas komunikasi yang sudah berjalan sebelumnya? Warganet pun mulai menyusun spekulasi. Sebagian menganggap Camelia mungkin tidak tahu maksud dari plastik klip tersebut, tetapi tak sedikit juga yang menduga bahwa keterlibatannya lebih dari sekadar dimintai tolong. Fakta bahwa pertanyaan itu muncul secara natural dalam chat membuka kemungkinan bahwa pola komunikasi seperti ini bukanlah hal baru. Dalam konteks hukum, respons Camelia ini akan sangat menentukan apakah ia bisa disebut sebagai pihak yang berpotensi ikut terseret atau tidak.
Amarzoni berkelit, barang itu tak pernah sampai rutan. Saat dimintai keterangan dalam sidang, Amarzoni menyampaikan pembelaannya. Ia mengakui memang meminta plastik lip tersebut, namun berdalih bahwa barang itu belum sempat dikirim ke rutan. Pengakuan ini tentu memunculkan dilema hukum. Apakah niat yang sudah disampaikan dalam percakapan, tapi belum terrealisasi tetap bisa dijadikan bukti yang memperberat hukuman? Jaksa dan penyidik tentu memiliki pandangan tersendiri. Tapi dari sudut pandang publik, pengakuan ini justru memperkuat dugaan bahwa ada rencana yang setidaknya sudah disusun walau belum dijalankan. Amar tidak menyangkal isi pesan tersebut, ia hanya mencoba meyakinkan bahwa tidak ada tindak lanjut. Namun dalam dunia hukum, niat dan komunikasi bisa saja dianggap cukup untuk menyusun dakwaan tambahan. Apalagi jika penyidik berhasil menemukan pola komunikasi serupa sebelumnya. Pengacara bungkam, tapi publik terus menyorot. Dalam situasi seperti ini, publik biasanya menantikan klarifikasi dari pihak kuasa hukum. Namun hingga sidang tersebut berlangsung, tim pengacara Amarzoni tampak enggan memberikan pernyataan mendetail soal isi percakapan yang dibacakan jaksa. Diamnya tim pembela justru memicu spekulasi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mereka sedang menyusun strategi untuk membantah isi pesan digital tersebut? Ataukah ini bentuk kehati-hatian karena dampak bukti yang terlalu kuat untuk ditepis? Sementara di luar sidang, nama Camelia mulai jadi trending topik. Media sosial dipenuhi komentar tajam, teori konspirasi, dan cuplikan-cuplikan spekulatif yang menyoroti peran perempuan ini. Kasus Amarzoni pun berkembang, bukan hanya sebagai perkara hukum, tetapi jadi drama publik yang penuh ketegangan dan misteri. Diamnya kuasa hukum, yang biasanya menjadi garda terdepan pembelaan, justru makin memperbesar rasa ingin tahu publik. Titipan atau sandi, makna terselubung plastik lip. Plastik lip, dua kata sederhana yang kini jadi pusat perhatian. Benda yang biasa digunakan sehari-hari itu kini diperlakukan bak barang bukti bernilai tinggi karena konteksnya yang mencurigakan. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya sekadar tempat menyimpan barang? Ataukah memiliki makna terselubung? Dalam banyak kasus peredaran zat ilegal, plastik lip kerap menjadi wadah penyimpanan yang sulit terdeteksi saat pengiriman. Dan di dalam rutan, permintaan semacam ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Saat Amar menyebut bahwa itu titipan dari Jaya, spekulasi pun meluas. Beberapa ahli hukum menilai, dalam kasus seperti ini, benda yang tidak secara eksplisit disebutkan isinya tetap bisa ditelusuri niat dan tujuannya. Apalagi jika konteks komunikasi menunjukkan adanya pola atau frekuensi berulang. Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah plastik lip itu sempat masuk, tetapi mengapa benda itu diminta dan untuk siapa sebenarnya. Apakah ini memperberat hukuman Amarzoni? Jika bukti percakapan ini dikategorikan sebagai rencana percobaan penyelundupan atau indikasi komunikasi dengan pihak luar untuk membawa barang mencurigakan, maka status hukum Amarzoni bisa berubah drastis. Jaksa bisa saja mempertimbangkan untuk menambah dakwaan atau memperkuat narasi bahwa terdakwa memiliki peran aktif dalam jaringan pengedaran, bahkan saat berada dalam tahanan. Apalagi jika ditemukan bukti pendukung lainnya, seperti pola komunikasi serupa atau pihak ketiga yang terbukti pernah melakukan pengantaran. Dalam hukum, upaya atau percobaan bisa menjadi dasar hukuman jika memenuhi unsur intensi dan alat bukti cukup. Amar kini berada di posisi genting. Satu langkah keliru dalam pembelaan bisa berujung pada jerat pasal yang lebih berat. Situasi ini tidak hanya berdampak pada hukuman, tapi juga persepsi publik yang sudah mulai sulit dipulihkan sejak kasus ini mencuat. Misteri plastik lip dan masa depan yang tak pasti. Sidang belum usai, tapi publik sudah menanti kelanjutannya dengan penuh antisipasi. Bukti chat yang dibacakan bukan hanya memperumit posisi Amarzoni, tetapi juga memperkenalkan aktor baru seperti Camelia dan Jaya dalam lingkaran perkara. Pertanyaan yang menggelayut di benak semua orang kini sederhana, namun tak mudah dijawab. Apakah ini hanya soal miskomunikasi atau bagian dari skema yang lebih besar? Apakah Camelia sadar dengan peran yang ia mainkan atau justru hanya terbawa arus? Dan apakah Amar benar-benar korban sistem atau aktor utama dalam permainan rumit ini? Kita belum punya semua jawabannya. Tapi satu hal pasti, setiap kalimat dalam chat itu, setiap nama yang disebut, kini telah menjadi bagian dari dokumen hukum yang akan menentukan masa depan seorang figur publik yang dulu dielu-elukan, dan kini tengah berjuang di balik jeruji. Satu permintaan kecil, plastik klip, bisa jadi awal dari putaran baru dalam kasus yang masih jauh dari selesai.